Saya korban perdagangan orang bermodus mengantar pesanan. Akun TikTok saya mendapat DM dari akun TikTok Sidel yang tidak saya kenal, menawarkan perkawinan dengan orang Cina dan menjanjikan keluarga saya akan dijamin setiap bulannya. Terus katanya juga dia memiliki saham di salah satu perusahaan di Sulawesi, Indonesia. Tapi kenyataannya setelah saya melakukan pernikahan siri, perjanjian sebelumnya saya tidak pernah dikasih uang. Saya hanya diberi untuk beli sayuran dan dimakan bersama. Kalau saya menagih janjinya, marah-marah dan mengadu ke agensi, lalu agensi menegur saya. Pemerintah Indonesia, saya minta bantuannya Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Bapak Bupati Indramayu. Saya pengen pulang. Karena setiap saya pulang, saya dimintai uang 65 juta. Presiden Prabowo, saya pengen pulang, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari Komisi 9, yang kebetulan juga membawahi salah satunya perlindungan pekerja migran. Nah, tadi itu adalah video dari Sugi, ya, anaknya Bapak Wahid yang meminta tolong, katanya dia adalah korban pengantin pesanan, di mana dijanjikan sebelumnya menikah dengan pengusaha di China, ya. Tapi ternyata dijanjikan dipenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya juga setiap bulan, tapi ternyata tidak. Oke. Dan dia pengen pulang, tapi dimintain uang 65 juta. Itu pengakuan dari Sugi. Dan sekarang kita juga bersama Pak Jauhari dari SBMI Pusat, dan juga ada Pak Ahmad Jenuri dari TPC SBMI Indramayu, cabang Indramayu, ya. Oke. Jadi sebetulnya ini video kan kita terima 4 hari yang lalu, ya, 4 hari yang lalu. Dan tim dari SBMI juga berhubungan dengan tim saya waktu itu, ya. Nah, saya juga sudah langsung berkoordinasi juga dengan Kementerian Luar Negeri. Pada saat itu langsung dengan Departemen Luar Negeri, Perlindungan Direktur PWNI, Pak Judan Nugraha, dan juga udah koordinasi juga dengan teman-teman yang lain. Tapi saya juga pengen dengar langsung dari Bapak. Sebetulnya awalnya gimana, Pak? Sugi ini berangkat bilang sama Bapak nggak mau nikah di sana, apa gimana, Pak? Itu awalnya tuh, Pak. Jadi mau kawin di sana. Bilangnya mau nikah di sana. Iya, tapi di sini ya kawin dulu. Oh, Bapak sebelumnya nanya nggak kenal di mana sama orang Itu warga negara Cina ini? Saya enggak itu, Pak, enggak. Cuma saya mengetahui desa aja. Iya. Mengetahui desa. Terus dia waktu datang pertama itu istilahnya itu melamar. Dia apa? Melamar. Melamar, oke. Terus nanti 3 hari saya kesini lagi. Akhirnya ya ternyata kawin gitu, Pak. Kawin, oke. Jadi sempat kawin dulu di Indonesia, ya? Ya, Oke. kawin dulu. Nah, terus tas habis kawin katanya sekarang kalau sudah kawin berangkat ke Jakarta dulu. Berangkat ke Jakarta, nggak tahu itu 5 hari atau 3 hari itu. Nah, dia katanya kesini lagi. Nah, habis kesini lagi, Sugi ke rumahnya. Nanti katanya dijemput, nggak dijemput, jadi ke sana sendirian. Kemana? Ke Jakartanya, Ke Jakartanya. mau ke sana katanya. mau diberangkatkan ke Cina. Ke Cina. Intinya habis nikah di sini berangkat ke Cina lah, ya? Iya. Iya, jadi berangkat ke sana cuman sendirian tuh, Pak. Oh, nggak dijemput sama suaminya? Ya, katanya nunggu Ketemu di bandara. Di bandara. Nah, singkat ceritanya, pokoknya dia sampai Cina nih. Iya. Sampai Cina, telepon nggak anaknya, Pak? Udah sampai Cina, gitu? Iya, ya udah gitu. Oke, itu berapa lama yang lalu? Berapa bulan yang lalu? Nggak tahu, Bulan apa lah kira-kira? 1 bulan lebih, 2 bulan. Oh, jadi ini baru sekitar 1 bulan sampai 2 bulan yang lalu, ya? Iya. Oke, tapi tiba-tiba kan tadi ada keluarlah video Sugi tadi minta tolong, menangis, pengen pulang. Pulang. Karena di sana ditelantarkan. Ditelantarkan. Gitu. Oke. Jadi saya minta tolong kepada Bapak. Itu. Oke, terus gimana? Katanya kan Sugi bilang katanya untuk pulang harus bayar 65 juta tuh.
Iya katanya gitu. Aha. Gitu. Oke, gimana coba dari SBM itu waktu yang SBM diketahui pada saat itu apa masalahnya apa? Iya, kalau melihat terkait pengantin pesanan, sebenarnya kan SBMI kan sudah lama ya. Sudah ada dari berapa tahun yang lalu? Iya. Kami mendampingi sempat viral juga Iya. di tahun 2000 dari sejak 2019 ya. Yang dulu awal-awalnya kan di Kalimantan kan, di daerah Kalimantan Barat, daerah Singkawang apa. Nah, kami itu sudah hampir puluhan menangani kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan. Ya, terus untuk yang kasus ini sendiri gimana? Nah, terkait kasus ini, ya kami ketika mendapat pengaduan dari keluarga, nah terus kami juga melihat secara utuh ini unsurnya terpenuhi atau tidak. TPPO-nya, iya. Nah, ketika kami analisis 3 unsur terpenuhi, proses, tara, dan tujuan. Nah, karena apa? Di cara gitu, misalkan dia direkrut, ada perekrutan, Iya. dia diiming-imingi, terus dijanjikan, terus sampai sana apa yang dijanjikan itu tidak terbukti. Nah, itu kan menurut analisis kami 3 unsurnya itu sudah terpenuhi. Nah, apalagi pernikahan gitu kan, itu kan pasti ada eksploitasi, maaf tanda kutip ya, seksnya gitu kan. Nah, itu kan bentuk eksploitasinya di situ. Jadi begini, eksploitasinya, jadi ketika si korban ini sedang sakit, dia pun meminta berhubungan badan, memaksa. Dan kalau Sugi menolak, dia itu marah-marah. Sugi kan korban ini menolak karena sakit, dia itu sedang sakit, perutnya sedang sakit. Tapi dulu dia marah-marah, terus dia itu sempat mengusir dan itu meminta uang 65 juta itu. Kalau Suginya nggak mau juga, dia itu terus memaksa. Bahkan Sugi mengunci diri di kamar, digedor-gedor terus kamarnya itu sama si suaminya sampai dia mau melayani. Jadi menurut analis kami dengan kasusnya Mbak Sugi ini, ini 3 unsur TPPO sudah terpenuhi. Oke, dan sebetulnya kasus pengantin pesanannya sudah bertahun-tahun. Jadi Sudah yang lama. saya tahu dulu tuh adalah yang pernah kita juga dampingi juga ada orang-orang yang modusnya pesanan pengantin nikah, Iya. tapi ternyata ujung-ujungnya dieksploitasi buat kerja. Eksploitasi, betul. Buat kerja di sana. Ya ada yang di perkebunan, dan walaupun juga ada yang wilayahnya abu-abu karena yang namanya Cina, budaya Cina di Indonesia kan hampir sama. Kalau istri itu harus bekerja. Kadang-kadang ada yang justru bantu rumah. Tapi mereka itu kan secara pernikahan mereka nikah beneran gitu ya. Nah, jadi abu-abu juga. Tapi yang pada saat itu yang emang dieksploitasi buat kerja itu terpenuhi unsur TPPO. Ada lagi juga yang pernah dulu kasus yang akhirnya KDRT. Iya. Ya, KDRT, dan pada saat itu juga ada yang di Jawa Barat juga sudah pernah ditangkap. Ada Mak Comblangnya, dan ada juga ada warga Cinanya yang juga jadi agennya sudah sempat ditangkap dan menjalani hukuman juga. Mak Comblangnya namanya siapa? Kalau nama samar pengakuannya Tami, tapi nama aslinya itu Yeni Silitonga. Oh, nama aslinya itu. Ya. Nah, kenal di mana sih? Apa Sugi ini anak bapak sama orang ini nih? Kenal di TikTok itu. Dia si Tami itu DM duluan ke TikToknya si Sugi. Ya dia itu menanyakan biasa basa-basi dulu, saling sapa. Terus lama-kelamaan dia itu nanyain status. Dan kemudian setelah si Tami menceritakan statusnya, dia itu menawarin mau nggak menikah sama cowok Cina itu. Dia itu punya saham loh di Sulawesi, orang tuanya katanya. Oh, bilangnya orang tua si warga Cina ini punya saham Punya di saham di Sulawesi. Sulawesi, Oke. gitu. Terus bilangnya juga katanya warga Cina ini pengusaha katanya kan. Dia itu katanya pengusaha pupuk katanya si Orang kaya gitu ya. si anaknya ini. Oke, dan sekarang tanggung jawabnya si Tami atau si siapa tadi? Siapa namanya tadi? Nama lengkapnya? Yeni Silitonga. Waktu kasus ini mencuat, apa tanggung jawab dia? Ya apa malah dia itu menekan si Sugi bahwa dia ini kamu ini jangan drama, kamu yang mau katanya itu.
Oke, nah ini artinya sebetulnya kan pasti si orang ini juga terima duit kan? Nggak mungkin dia sukarela gitu kan? Pasti dia ada fee-nya buat dia kan? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, kalau Sugeng bilang karena dia tidak menerima duit segala macam, sebetulnya keluarga Bapak tuh menerima uang nggak sih dari si warga negara Cina ini? Saya Pak, Iya. nggak tahu saya itu masalah duit saya nggak ini gitu Pak. Apa? Nggak menerima. Nggak mengetahui. Keluarga tidak menerima. Iya, saya itu tidak menerima. Cuman hanya menerima itu ya, Uang wali. ya itu uang wali Berapa Pak? 500. 500.000. Yakin hanya 500.000? Oke, hanya 500.000 Iya. yang Bapak keluarga terima. Nah, tapi Sugi sendiri cerita nggak kalau dia terima uang? Itu ya nggak tahu saya masalah uang-uang belum yang nanya. itu nggak tahu. Itu saya nggak ini. Atau mungkin yang PSBB tahu sebetulnya gitu, karena kita harus mengklasifikasi masalah ini harus jelas juga nih gitu. Ya sebenarnya memang si korban ini menerima uang sebesar 40 juta itu. Sugi 45 juta dari dari apa sih pengantin laki-laki. pengantin laki-laki ini. Ya. Oh, 45 juta. Cuman dikasih sama si Hong Lian itu yang mengurus Oke. uang itu si Agen Hong Lian. pernikahan. Oh, uangnya dikasih ke Hong Lian. Ya, yang ngasih ke Sugi itu Ke Sugi, oh Hong Lian ini Hong Lian. yang di Jakarta Karena nih. semuanya yang ngurus itu dia. Oke, dikasih 45 juta. 45 juta. Terus setelah diminta sama si Tami itu 5 juta. Ada bukti transferannya. Tami minta 5 juta. 5 juta. Nah, kita nggak tahu Tami dari Hong Lian dapat juga apa nggak nih, nggak tahu nih. Ya, kan? nggak tahu, tapi Iya. itu kalau Tami memang sudah ada transferan, bukti Oke, transferannya ada. iya, iya. Terus yang 40 juta itu buat biaya pernikahan dan biaya setelah pernikahan tinggal di hotel di Jakarta selama 3 hari. Oke, untuk keluar buat itu ya. Ya, Oke, pernikahannya itu emang ada acara nikahnya di kampung Pak ya? ada Ada undang-undang orang gitu ya? ya makan-makan keluarga itu. Oke. Oh, jadi uangnya dipakai buat itu. Dan nah, menurut saya, dan yang informasi bahwa calon pengantin ini adalah pengusaha kaya dan lain sebagainya itu dari siapa? Dari Tami apa Hong Lian? Dari Tami, Dari dari Tami. perekrut pertama yang rekrut di TikTok itu. Oke, janjinya apa aja janjinya? Janjinya keluarga akan dikasih uang setiap bulannya. Setiap bulan, tapi ternyata tidak ya? Tidak. Tidak Pak ya? Tidak pernah ya? Oh iya, terus? Terus itu si orang tua suami itu punya saham di Sulawesi katanya. Ternyata setelah kita cek, ternyata dia punya kos-kosan sama jualan kebab. Jualan kebab. Oke, ini. Terus apalagi ya hidup Tami di sana dijamin. Ternyata sampai di sana kan jangankan buat kirim sama keluarga, buat makannya saja hanya diberi buat beli sayuran aja. Ya karena dijanjiin Tami tadinya perusahaan suaminya adalah pengusaha pupuk. Ya. Ternyata pas udah dicek ini cuman kerja di perusahaan pakan ikan. Betul. Ya, jadi ya Ya ada terus- dugaan unsur menipunya lah ini ya Iya. si Ada, Macomblang ini ada, ya. Iya. Dan keluarga akan dibikinkan toko pupuk juga Oh, dibikinkan toko pupuk. Ya, Iya. itu sama yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu si Hong Lian. Hong Lian. Nah, Hong Lian ini berarti juga kalau emang ngomong begitu tapi tidak benar, artinya kan juga ini ada dugaan yang sama nih dengan Macomblang ya kan? Nah, sekarang yang sudah dilaporkan tuh siapa saja berarti? Si Tami, Si Tami sama si Hong Lian. Hong Lian. Oke, nah makanya dilaporin di Polres Indramayu. Oke, Polres Indramayu, ya tolong sampaikan ini, nanti saya juga mungkin cari Kapolresnya siapa. Tolong, saya pengen tahu Dumas ini gimana ya kelanjutannya, ya. Dan tolong ditindaklanjuti ya laporannya. Tapi saran saya tadi itu Pak, Ya, ya mungkin tambahin lagi dengan mungkin penipuannya gitu. hari Senin saya akan bawa dampingi keluarga ke Polres Indramayu untuk bikin itu LP. Oke, siap. Dan nanti coba saya nanti cari tahu juga Kapolresnya, nanti coba saya cari, saya teleponnya. Ya. Tapi kalau dari pihak Polres memang sudah kunjung ke rumahnya korban. Oh ya, sudah datang ya. Oke, berarti ada progres. Oh, bagus lah. Oke, karena gini, saya kan pas saat ini sampai ke saya langsung cek ke Kementerian Luar Negeri dan langsung kan mereka juga sudah koordinasi ke Konjen di sana, ke KJRI di sana. Dan menurut ini yang saya sampaikan apa adanya yang saya sudah terima ya, bahwa sebetulnya katanya keluarga menerima uang dan Sugi pun juga menerima uang pada saat itu.
Dan secara sadar, Sugi tuh berangkat ke sana untuk menikah. Tapi yang mungkin menurut saya di sini lebih masuknya unsurnya adalah penipuannya. Karena dibilangnya sama si Tami ini kan orang Cina. suaminya ini kan pengusaha pupuk. Ternyata setelah dicek di sana hanya pengusaha, ini saya kasih tahu ya informasi yang update nih. Dia hanya bekerja di perusahaan pakan ikan. Di perusahaan pakan ikan. Dan selanjutnya orang tuanya si pengantin ini ternyata bukan memiliki saham, tapi dia memiliki kos-kosan dan juga jualan kebab. Iya, betul. Katanya Di negaranya. saya nggak tahu di Sulawesi apa di negaranya ya. Di negaranya. Di kalau negaranya di- ya, ya intinya ya. Kan bilangnya di Sulawesi, punya perusahaan di Sulawesi ya. Nah, artinya sebetulnya ya, sementara ini kalau yang saya tahu kan TPPU itu memenuhi unsur-unsur Iya. eksploitasi, terus penipuan dan habis itu juga ada perekrutan, Ada tujuannya dan perekrutan. lain sebagainya ya. Oke. Nah, setahu saya itu kan eksploitasi, setahu saya itu TPPU itu harus memenuhi beberapa unsur. Tiga unsur. Iya. 3 unsur TPP. Oke, dia unsur TPPO. Nah, tapi yang saya khawatirkan ini adalah, Pak, kita kan ngomongnya objektif aja ya. Karena Sugi pun tahu berangkat ke sana untuk menikah, dan Sugi pun terima uang. Keluarga juga kalau emang bener emang terima uang, mungkin Bapak nggak tahu gitu ya. Karena menurut pengakuan Sugi, ternyata di sana sudah di-cross-check oleh pemerintah kita yang di sana, katanya Sugi itu terima uang juga, Pak. Dia secara sadar berangkat ke sana. Cuma yang ternyata Sugi kagetnya adalah kok suaminya bukan pengusaha kaya. Ternyata orang biasa-biasa saja. Dan suami pun sering marah gitu kan kalau Sugi nggak mau kerja atau nggak mau melakukan adalah sesuatu yang mungkin saya tidak bisa omongin di sini gitu kan. Nah, artinya saya sudah tanyakan kembali kemarin perkembangan kronologisnya gimana ke Kementerian Luar Negeri. Artinya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita adalah pada kasus ini adalah memediasi agar suaminya itu mau menceraikan Sugi. Karena Sugi nggak bisa pulang begitu aja, Pak, ke Indonesia. betul. Karena pernikahan Sugi ini sudah tercatat di Pemerintah. pemerintah Cina dan tercatat di pemerintah kita. Kalau sampai Sugi tidak cerai di sana, dia keluar pulang ke sini saja, artinya Sugi bisa terkena masalah hukum di sana. Dan Sugi pun di sini nggak bisa nikah kalau tidak cerai di sana, karena kan sudah tercatat di sini. Artinya yang dilakukan sama pemerintah kita ini sekarang adalah, saya udah koordinasi adalah, kita sedang mediasi dengan pihak sana untuk mereka mau cerai, dan tapi mereka tuh emang benar katanya meminta uang untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan. Nah tapi menurut saya si Tami ini apa siapa tadi itu? Si Hong Lian. Hong Lian pun juga harus tanggung jawab. Betul. Betul. Iya kan? Karena mungkin uang yang Bapak terima atau Sugi terima nggak sampai 65 juta kan? Ya. Nah artinya Tami ini harus tanggung jawab. Jangan dia main enak-enak aja. Dia kan harus menyelesaikan masalah ini. Karena kan kalau emang dia bilang nih pengusaha ternyata bukan, akhirnya dia artinya kan dia diduga melakukan penipuan kan terhadap Sugi. Betul. Nah sebenarnya Tami ini juga harus dikejar nih. Harus ditindak. Kalau perlu laporin Pak Ya. ke polisi si Tami ini, termasuk ada agennya nggak perusahaan yang memberangkatkan? Nggak ada. Kalau Iya. agent perusahaan sih tidak, itu kan biasa orang perseorangan. Ada nggak tapi selain Tami? Ada. Nah, Tami kan berarti ini comblang nih kan Iya. ya? Dan Yang nyari-nyari orang ya? itu Iya. yang perlu kami tekankan ya. Iya. Ini praktek TPPO dengan modus pengantin pesanan. Ini kan ada beberapa oknum. Nah, oknum tadi ketika ngomongin TPPO 3 unsur terpenuhi. Ada prosesnya seperti apa, caranya tadi dengan cara diiming-iming, ada Iya. cara apa ditipu. Iya. Itu kan caranya, bentuk-bentuk caranya. Jadi terus bentuk eksploitasinya itu kan banyak sebenarnya. Kalau dilihat karena apa dia mau menikah sama orang itu kan karena ada iming-iming, ada rentetan kan. Tadi ngomongin TPPO tidak dilihat dari satu unsur saja, 3 unsur harus terpenuhi. Nah, ini kan ada mafia di sini. Karena ada permintaan, alurnya itu kan ada permintaan. Siapa selain Tami ini siapa? Ada itu yang di Jakarta Barat, saya lupa nama yang di siapa yang orang Hong Lian. Hong Liang. Nah, itu yang semua mengurus proses administrasi. Nah berarti Hong Liang ini juga harus diusut, harus Betul. dilaporkan juga Nah, Pak?
Iya, Orang warga negara Indonesia Pak Cina Hong Liang nih? warga Indonesia. Jadi sebenarnya Iya. kasus ini kami sebelum mengadukan permasalahan ini ke Kemlu, Iya. ke PWNI. Iya. Nah, kami SBMI di Indramayu pun ini sudah mengadukan ke Polres Indramayu. Iya, iya. Nah, kami ada buktinya, walaupun itu bentuknya masih dumas, dumas, ya. Artinya ada dugaan tindak pidana perdagangan orang, kami sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, adapun nanti pelacakannya seperti apa itu ranahnya kepolisian. Bagaimana nanti penanganan? Gimana LP-nya ada lanjutannya nggak? Nah, kami belum dapat belum ini karena waktu itu kami hanya sekedar dumas mengadukan informasi dan rencana hari Senin orang tuanya dipanggil untuk membuat LP. Oh iya harus lah. Iya. Dan menurut saya saran saya nih Pak, selain TPPO juga laporkan dugaan penipuannya Pak. Karena menurut saya ini penipuannya lebih kena sebetulnya menurut saya. Tapi secara Iya, karena- sanksi lebih ini TPPO. Iya, tapi maksudnya masukin aja dua-duanya karena saya khawatirnya. Mungkin dijuntokan nanti. Ya kayak khawatirnya, ya khawatirnya ini nanti kita kan nggak tahu kan pengakuan Sugi. Karena yang saya dengar katanya Sugi udah mengaku bahwa dia terima duit dan sadar berangkat ke sana untuk menikah. Cuma di sananya ternyata dia merasa ditipu Iya. bahwa oh ternyata bukan pengusaha gitu. Jadi menurut saya penipuan masukin aja. Iya. Takutnya yang satu nggak jalan atau tidak terpenuhi, yang satu bisa jalan kan? Jadi Iya. di TPPO itu kan ada posisi rentan. Iya saya tahu Pak. Nah, Saya tahu. posisi Iya. rentan kan tadi, walaupun Iya. dia nerima uang karena faktor ketidaktahuan Iya, apa, iya. nah itu kan bisa juga gitu. Iya. Maksudnya jangan Iya. sampai karena dia hanya menerima uang, wah ini TPPO-nya tidak ada gitu kan. Padahal kan tidak seperti itu. Walaupun dia nerima uang karena dia kondisi rentan gitu kan, itu bisa juga dia tidak bisa tetap dia sebagai korban. Tapi dia tahu dia berangkat untuk nikah kan? Walaupun tapi kan Iya. apa yang dia impikan karena ada iming-iming, dia tahu mau nikah. Karena Iya, tadi iya. ada iming-iming, ada janji-janji Iya, gitu iya, kan. Nah, sehingga dia mau. Saya yakin kalau tidak ada iming-iming, tidak Iya, ada janji, iya, nggak iya, mungkin iya, dia mau iya, gitu. iya, iya. Nah, kan logikanya seperti itu. Iya, iya. Saya sih pengen juga intinya semua laporan kalau bisa masuk karena kan. Tapi kan saya orangnya juga objektif ya Pak ya. Saya juga orangnya kayak di YouTube gini saya juga tidak mau Ya, betul. mencari poin supaya saya berpihak sama siapa. Saya intinya berpikir seobjektif mungkin aja Pak. Ini kan ada sindikatnya. Oh iya pastilah. Ada orang-orang yang memanfaatkan bisnis ini gitu kan. Iya. Karena berdasarkan hasil laporan kami di tahun 2020, nah si pihak cowok dari Cina itu membayar ke agen itu sekitar 400 sampai 700 juta. Besar jadi. Nah, Tapi nyampainya ke keluarga tadi cuma iya, segitu. Artinya itu kan ini kan ada kayak seperti bisnis gitu. Iya, kan. iya, iya. Kenapa sehingga di sini kayak Mak Jomblang, terus agen-agen perekrut itu kan saya yakin dia itu melibatkan beberapa oknum pemerintah gitu kan Iya, iya, ketika iya. pembuatan pernikahannya kan ini maaf ya beda agama. Iya, iya. Nah, beda Iya, agama iya, kan iya. secara pernikahan itu Iya. kan prosedurnya juga agak lama. Kok ini dengan cepat Oke, ya itu perlu di bikin cepat Iya. punya buku Iya, nikah artinya secara administrasi itu kan mungkin ya itu kan ada semacam suap-suap gitu kan Iya, iya. agar semua proses Iya, berjalan iya, iya, karena iya. tadi ini ada uang besar iya, iya. sehingga mereka mau melakukan apa saja gitu bisa dugaan kami juga ini ada keterlibatan dari oknum-oknum pemerintahan kita gitu. Ketika tadi pengurusan pernikahan, terus kewarganegaraan, Iya, iya, iya. apa. Nah, ini perlu harus dibongkar gitu. Harus ya. Iya, Iya. harus dibongkar Iya. agar kasus-kasus praktek-praktek seperti ini ya dibasmi. dibasmi. Tapi memang angka 400 sampai 700 juta ini memang pernah ada buktinya segitu. Iya, itu berdasarkan kami ketika kami ada wawancara juga terhadap korban gitu kan. Nah, Iya. korban itu menanyakan ke suaminya gitu kan. Itu bayarnya berapa? Oke. Jadi ada Iya. mereka itu bayar ke agen Cina Iya. itu sekitar paling sedikit itu 400 juta. Paling Banyak. paling tinggi itu 700 juta. Oke. Jadi si pengantin
laki suami Iya, ini iya. membayar 400 sampai 700 juta ke agent. Ada yang membayar segitu. agent di Cina. Cina. Nah, agent Cina Cina ngebayar ke ke- agent sini. Itu ya kurang tahu berapa gitu. Cuma itu infonya karena kan kita dapatnya kan tadi dari korban gitu kan. Ketika korban tanya ke orang tua pengantin cowok gitu, Iya. termasuk ke suaminya, dia nanya jawabannya seperti itu, paling sedikit 400 juta. paling banyak 700. Tapi Itu, faktanya nyampe ke keluarga kayak kalau itu- bapak aja, kalau untuk kasus bapak ini iya, sekitar 30-an kan tadi kan. 45 juta tadi ya. 45. 45 juta terus diambil sama si Macomblang 5 juta. 5 juta. Kita nggak tahu Macomblangnya udah dapat belum dari agent sini itu Ya, kan. kita Harusnya belum sih tahu. logikanya ya Dapat. iya. Iya, Iya, ini kan iya. ngomongin nominalnya kan aja Iya. cukup tinggi gitu kan. Makanya Mak Jomblang agen gitu kan selalu merekrut gitu. Iya, dan yang paling penting menurut saya adalah di sini yang saya memprihatinkan adalah kalian ini pelaku-pelakunya Macomblang ini kan adalah warga negara Indonesia. Kalian tega yang menjadikan saudara-saudara kalian warga negara Indonesia jadi korban. Kalian itu kan menjebak, apalagi tidak ada unsur penipuan. Kalau emang enggak, kenapa enggak lu aja yang Macomblang lu berangkat kawin di sana ya kan, lu rasain. Lu malah nyari-nyari orang untuk jadi korban ya kan. Dan ini yang harus kita sikat nih. Betul. Ya, polisi harus benar-benar menindak. Kan pernah ada kasus yang di Jawa Barat sudah ditangkap dan dihukum kan. Termasuk warga negara Cinanya pun kena pada saat itu agennya. Nah, ini saya janji kita akan kawal. Kita tangkap-tangkapin orang yang kayak kita sikat-sikat, Pak. Karena sebetulnya saya kan juga Komisi 9. Komisi 9 dan sebelum masuk DPR pun saya sudah ngurusin begini-begini. Iya, saya Tapi tahu. kan kita pun harus siap dengan segala macam Konsekuensi, kemungkinan, iya, kemungkinan. iya kan? Iya, dan menurut saya ya ini kan pokoknya intinya kita tunggu saja hasil mediasi dari KJRI dan Kementerian Luar Negeri terhadap si pihak pengantin, ya. Dan menurut saya ya yang dilakukan adalah benar ya. Bagaimana dia mau menceraikan dulu supaya nanti dicabut pernikahannya Iya. selesai, jadi dia tidak ada bermasalah hukum di sana. Nah, sekarang masalahnya kan dia pulang ke sini, mereka minta ganti rugi, ya kan? Minta ganti rugi. Nah, kalau emang masuk TPPO ya pemerintah, ya bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau ternyata tidak masuk TPPO, artinya harus mediasi lagi, dipikirkan gimana caranya. Apakah uang ganti rugi itu bisa dinegokan ke mereka, atau mungkin kalau emang ada yang uang sudah diterima bisa dikembalikan, atau mungkin si Tami ini kan terima Bertanggung duit jawab. juga dia harus tanggung jawab. Betul. Nah, itu yang saya akan terus kawal dan tanya terus bagaimana kelanjutannya. Dan Bapak sendiri terakhir berhubungan sama Sugi kapan, Pak? Ya Pak, Telepon sama Sama Sugi kapan? anak Bapak Sugi. sekarang Ya terakhir. terakhir ini yang telepon itu ibunya, Oh, sama ibunya. komunikasinya sama Sama apa? ibu. Oh, apa kata ibunya? Itu Cerita apa lagi, Tami? dari Cerita apa lagi, Sugi? kalau saya sih Pak di sawah Di sawah. nggak tahu ya. Hmm. Nah, tahu-tahu ada ini saya suruh pulang begitu. Jadi Suginya pas kalau telepon ke keluarga selalu menangis, minta dipulangkan saja. Iya gitu. Iya, Minta iya. tolong dari Bapak Presiden gitu. Iya, iya. Nah, Saya minta balik. jadi memang sebetulnya yang terakhir sudah dikonfirmasi bahwa katanya Sugi ini di sana tidak dipenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kayak uang belanja, terus udah gitu juga kebutuhan kayak adalah dia suaminya marah kalau dia ingin tidak melakukan sesuatu lah gitu ya. Dan intinya yang dituntut oleh keluarga ini apa Pak sebetulnya? Sugi pulang ya, suruh atau suruh- apa sebetulnya Pak? Enggak, suruh pulang aja itu Pak. Suruh pulang aja. Suruh pulang aja. Suruh pulang. Iya, iya, iya. Jadi barangkali misalnya jadi konsentrasinya tuh Hmm. jadi edan dah konon kok Stres, takut stres. khawatir stres gitu. Iya, 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 Jadi iya. yang merugikan orang tuanya. Karena tertekan mungkin. Iya, tertekan batin gitu. Oke. Iya. Iya, saya paham apa yang dirasakan oleh Sugi dan juga keluarga, Pak. Dan kita harapkan ini segera selesai, ya. Proses perceraian bisa tetap cepat dilakukan, Sugi bisa pulang, kalau perlu tanpa mengeluarkan sepeser pun, gitu kan ya. Iya.
Ya kita lihat nanti apakah dia mau diajak lakukan mediasi. Kalau enggak ya tadi makanya menurut saya perlu ada ancaman, ada laporan penipuannya. Karena kita nggak tahu nih yang menipu adalah si Mas Comblang ini atau dari sana juga menipu gitu kan. Karena banyak sekali kasus-kasus pengantin pesanan yang dulu emang ternyata orang Indonesia sadar menikah, ternyata mereka dengan di sana ya pekerjaannya petani di kebun gitu. Dan pada saat itu kasus-kasus pengantin pesanan dulu mereka dieksploitasi buat ikut kerja di kebun gitu kan. Nah, tapi kan faktanya sekarang setelah ditanya Sugi pun di sana tidak dieksploitasi untuk kerja. Dia menikah dan tidak bekerja dan bukan sebagai PMI, artinya bukan pekerja migran lah, intinya kita pisahkan juga ya. Ini kasus modus pengantin pesanan, mereka bukan PMI yang diberangkatkan ke sana secara ilegal atau TPPO. Dan kita lihat, nanti kita tanya lagi apakah TPPO juga berlaku untuk orang yang tidak bekerja ya untuk pengantin pesanan ini. Dan nanti pasti akan unsur-unsurnya pasti pemerintah kita akan objektif lah, dan saya akan kawal ini. Dan pelajarannya adalah buat semua adalah marilah dari pengalaman-pengalaman yang sudah sama-sama kita lihat, ya pengantin pesanan ini menurut saya kalau kalian ingin menikah ya, tapi itu saya balikan ke kalian ya, saya kan bukan anak-anak saya juga ya. Kalau menikah dengan di Cina dengan segala macam ya kalian harus siap dengan keadaan-keadaan seperti inilah. Ya menurut saya sih ya jangan dilakukan lagi gitu kan. Karena kasus-kasus yang sebelumnya terjadi lebih parah lagi. Ada yang di KDRT, di sana ternyata dibilang nikah tapi justru kerja, selalu dieksploitasi segala macam. Kalau Sugi ini alhamdulillah dia tidak dieksploitasi untuk kerja kan. Dan intinya ya udah, dan untuk PMI yang mau berangkat kemana segala macam yang prosedural aja, yang legal aja. Kalau untuk PMI ya ini di luar kasus ini ya. Ya, janganlah kalian ayo terima iklan dari TikTok-TikTokan itu lah yang bilang katanya berangkat dengan mudah, ujung-ujungnya nanti ke Kamboja judol, ke Myanmar ternyata juga akan jadi scammer. Kalian berangkat diam-diam ya, diam-diam dari pemerintah sampai sana bermasalah teriak-teriak minta tolong, itu kan juga nggak fair. Ya, tapi kalau kalian PMI yang legal, yang ada dokumennya lengkap, kalian amit-amit di sana ada masalah, ya udah jelas pemerintah 100% harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kalian. Dan walaupun kalian yang juga sudah terlanjur ke sana berangkat ilegal, ada masalah juga pemerintah juga harus melindungi sebagai warga negara Indonesia. Ya, tapi marilah kita sama-sama sadar bahwa kalau mau aman, migrasi yang aman, ya safe migration ya, yang semua prosedural. Bener kan? Betul. Pasti rata-rata yang SBMI dampingi itu rata-rata ya pasti yang bermasalah pasti yang unprosedural kan. Iya, itu yang bikin repot. Tapi ya harus kita ya sama-sama tujuan kita baik ya kita urus lah ya, warga negara saudara-saudara kita juga. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin dari SBMI? Ya, kalau dari kami dari SBMI untuk terutama masyarakat ya, ini ketika ada iming-iming, ada kalau konteks kasus pesanan, jadi sebelum menikah teman-teman harus memvalidasi, harus klarifikasi. Dia tahu dulu si calon laki-lakinya ini identitasnya seperti apa, usaha apa, benar nggak usahanya, ada cross check lah. Informasinya jangan hanya dari Mak Comblang saja. Iya. Itu harus harus didalami gitu. Dan rata-rata memang modus pengantin pesanan ini prosesnya memang ini sih singkat cepat gitu kan. Ya karena Mak Comblangnya mau duit lah. Iya kan ini dia nggak peduli cepat sehingga dia nggak ada waktu mungkin ya untuk istilahnya klarifikasi. Jadi artinya jangan sampai boleh itu menikah itu hak ya, itu menikah silakan saja dengan siapa saja, dengan warga mana saja, kita tidak melarang. Cuma tadi harus hati-hati, keluarganya seperti apa, itu harus ada klarifikasi, jangan ujug-ujug mau aja gitu. Apalagi kan maaf ya, kadang-kadang mindsetnya kalau menikah dengan warga asing kan seolah-olah bisa langsung mengangkat nah ternyata prakteknya enggak seperti itu. Nah itu tapi kan mindset itu ya, ngomongin mindset itu yang masih terjadi itu masih seperti itu harus hati-hati. Jadi jangan mudah tergiur ketika ada iming-iming, terutama dari apalagi sumbernya tidak jelas dari media sosial, itu hampir dipastikan itu banyak bohongnya dibandingkan kebenarannya. Iyalah, dan saya pribadi saya tidak setuju ya. Kalau saya pribadi ya dengan pengantin pesanan ini, karena kebanyakan ujung-ujungnya menipu aja udah, ya kan?
Ya, yang cuma comblangnya mau apa? Ya dia pasti ujung-ujungnya ya Karena money faktor oriented. dorongan uang. Duit lah, dapat duit, dia dapat orang pesanan dia dapat fee. Iya. Dia nggak akan peduli nih orang nanti sananya gimana, itu gitu kurang lebih kan. Iya. Dan nggak ada nih, macam kalau orang berangkat ke luar negeri kan PT-PT ini terdaftar. Emang ada comblang-comblang ini terdaftar Nggak di ada. pemerintah kita kan nggak ada. Ini udah pasti ya sudah menurut saya seperti Unprocedural. ini unprocedural. Jadi hindari saja kalau menurut saya. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai Pak. Ya. Nanti kita terus berhubungan. Ya, mudah Sugi cepat pulang. Ya, SBMI tetap juga kawal Bapak Siap, ini. siap. Dan juga tolong Pak diedukasi bahwa Siap. warga-warga di daerah-daerah segala macam janganlah tergiur dengan hal seperti ini. Nggak ada yang namanya uang instan, nggak ada yang namanya kaya instan, tidak ada. Terima kasih banyak guys, kasih komentar kalian juga punya pengalaman-pengalaman seperti ini, ya kita janji akan kawal terus kasus-kasus seperti ini. Ya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.